Elia di tepi Wadi Kerit. Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, berkata kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau aku mengatakannya." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi Wadi Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari wadi itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana." Lalu ia pergi melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Ia pergi dan tinggal di tepi Wadi Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari wadi itu. Elia dan janda di Sarfat. Akan tetapi, sesudah beberapa waktu, wadi itu mengering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Pergilah sekarang ke Sarfat, di wilayah Sidon, dan tinggallah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda di sana untuk memberi engkau makan." Lalu berangkatlah ia ke Sarfat. Sesampainya ia di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Ambillah bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Ambillah juga bagiku sepotong roti." Sahut perempuan itu, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun padaku, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, lalu aku akan pulang untuk mengolahnya bagiku dan anakku. Kami akan memakannya, lalu kami mati." Tetapi kata Elia kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, lakukanlah seperti yang kukatakan. Hanya saja buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari tepung itu, dan bawalah kepadaku. Sesudah itu barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Perempuan itu pun pergi dan melakukan seperti yang dikatakan Elia. Perempuan itu dan seisi rumahnya serta Elia mendapat makan hari demi hari. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang disampaikannya dengan perantaraan Elia. Beberapa waktu kemudian, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Sakitnya sangat parah, sampai nafasnya tidak ada lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apa persoalanmu terhadap aku, ya abdi Allah? Apakah engkau datang kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari dekapan perempuan itu dan membawanya ke kamar atas tempat ia menumpang. Lalu membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Kemudian ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan bahkan atas janda ini yang memberiku tumpangan dengan membunuh anak ini?" Lalu ia menelungkupkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, kembalikanlah kiranya napas hidup anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan napas hidup anak itu kembali ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup lagi. Elia mengambil anak itu dan membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah. Lalu Elia memberikannya kepada ibunya, sambil berkata, "Lihatlah, anakmu hidup." Kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar."
Obadya, pegawai Ahab, bertemu dengan Elia. Lama sesudah itu, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu Elia pergi memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu juga dahsyat di Samaria. Ahab memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Pada waktu Isabel membantai nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka dalam gua. 50 orang satu kelompok, serta menyediakan makanan dan minuman mereka. Kata Ahab kepada Obadya, jelajahilah negeri ini hingga ke semua mata air dan sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal dan tidak perlu memotong seekor hewan pun. Lalu mereka membagi tanah itu di antara mereka untuk dijelajahi. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadya pergi ke arah yang lain. Ketika Obadya dalam perjalanan, ia bertemu dengan Elia. Ia mengenal dia, lalu sujud serta bertanya, "Engkaukah ini tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada di sini." Tetapi jawab Obadya, "Apakah dosa yang telah kuperbuat sehingga engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab untuk dibunuh? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Apabila mereka berkata, ia tidak ada, maka ia menuntut kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa mereka tidak menemukan engkau. Lalu sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada di sini. Mungkin saja terjadi ketika aku pergi darimu, Roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahunya dan kau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada Tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi Tuhan dalam gua, 50 orang satu kelompok, dan menyediakan makanan dan minuman mereka? Sekarang, mengapa engkau berkata, pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada di sini, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Ahab menemui Elia. Lalu Obadya pergi menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Ahab pun pergi menemui Elia. Ketika Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu orang yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan kaum keluargamu. Kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan kau ini telah mengikuti para Baal. Sekarang suruhlah seluruh Israel berkumpul menemuiku di Gunung Karmel. Juga 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera yang makan dari meja Isabel." Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim pesan ke semua orang Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Elia menghampiri seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dengan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikuti dia. Kalau Baal, ikuti dia." Tetapi rakyat tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Tinggal aku sendiri, nabi Tuhan, sedangkan nabi-nabi Baal itu ada 450 orang. Berikanlah kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya di atas kayu api.
tetapi mereka tidak boleh menyalakan api. Aku juga akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan tidak akan menyalakan api. Lalu, hendaklah kamu memanggil nama ilahmu, dan aku akan memanggil nama Tuhan, ilah yang menjawab dengan api. Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Lalu Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah lebih dahulu, karena jumlahmu banyak. Sesudah itu, panggillah nama ilahmu, tetapi kamu tidak boleh menyalakan api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Mereka bersingkrak-cingkrak di sekeliling mezbah yang mereka buat. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengajak mereka. Katanya, panggillah keras-keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia sedang merenung, mungkin ada urusannya, atau ia sedang bepergian. Barangkali ia sedang tidur dan harus dibangunkan. Mereka pun memanggil-manggil dengan suara keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah mereka bercucuran. Sesudah lewat tengah hari, mereka seperti kesurupan, sampai waktu mempersembahkan kurban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanggapan. Kata Elia kepada seluruh rakyat, mendekatlah kepadaku. Seluruh rakyat mendekat kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub yang kepadanya telah datang firman Tuhan. Engkau akan dinamai Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan di sekeliling mezbah itu ia membuat parit yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong-motong lembu itu dan menaruhnya di atas kayu itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 kendi dengan air, tuanglah ke atas kurban bakaran dan kayu itu. Kemudian katanya, lakukanlah untuk kedua kalinya. Mereka melakukannya untuk kedua kalinya. Ia berkata lagi, lakukanlah untuk ketiga kalinya. Mereka melakukannya untuk ketiga kalinya. Air pun mengalir di sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, biarlah diketahui pada hari ini bahwa Engkaulah Allah Israel dan aku ini hamba-Mu, dan atas firman-Mu lah aku melakukan semuanya ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka berbalik kepadamu. Lalu turunlah api Tuhan, melahap kurban bakaran, kayu, batu, dan tanah itu. Bahkan air dalam parit itu habis dicilatnya. Melihat kejadian itu, seluruh rakyat sujud serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, jangan biarkan seorang pun dari mereka luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian Elia berkata kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, sedangkan Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada hambanya, naiklah, lihatlah ke arah laut. Hamba itu pun naik dan melihat. Lalu berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. 7 kali Elia berkata demikian. Pada ke-7 kalinya hamba itu berkata, lihat, awan kecil setelapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab,
Pasanglah keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Dalam sekejap mata langit menjadi gelap oleh awan dan badai. Lalu turunlah hujan lebat. Ahab naik ke keretanya dan pergi ke Yisrael. Tetapi tangan Tuhan berkuasa Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Yisrael. Elia ke Gunung Horeb. Ahab memberitahukan kepada Isabel semua yang dilakukan Elia dan bagaimana ia membunuh semua nabi dengan pedang. Isabel lalu mengirim utusan kepada Elia dengan pesan, kiranya para ilah menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi jika besok sekitar waktu ini aku tidak menghabisi nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu. Elia pun ketakutan, lalu pergi menyelamatkan dirinya. Setelah sampai ke Beersheba di wilayah Yehuda, ia meninggalkan hambanya di sana. Tetapi ia sendiri pergi ke padang gurun sejauh 1 hari perjalanan. Ia tiba dan duduk di bawah sebuah pohon arar. Ia memohon supaya ia mati. Katanya, cukuplah sudah. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ia lalu berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, tampaklah di dekat kepalanya ada roti bakar dan kendi berisi air. Ia makan dan minum, lalu berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu. Ia pun bangun lalu makan dan minum. Karena makanan itu ia kuat berjalan selama 40 hari 40 malam sampai ke Horeb, gunung Allah. Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Di sana ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Lalu melintaslah Tuhan, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Sesudah angin datanglah gempa, tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Sesudah gempa datanglah api, tetapi Tuhan tidak ada dalam api itu. Sesudah api itu datanglah suara embusan yang lembut. Ketika Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Datanglah suara kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendiri yang masih hidup, dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, semua orang yang tidak berlutut menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Elisa mengikuti Elia. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu.
Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia.